Sobat Ambiar, selamat pagi, selamat hari Senin. Sehat-sehat semuanya ya, semoga bersemangat buat kita semua ya Sobat Ambiar ya. Ini kita memang sekarang saatnya kita selalu bersyukur ya apapun itu keadaan yang kita hadapi, termasuk kalau masih punya pekerjaan besar kecilnya harus kita syukur Alhamdulillah. juga. Karena di luar sana masih banyak orang yang nggak punya pekerjaan, setiap harinya berjuang untuk mencari pekerjaan. Iya, bahkan ya kalau kita lihat para pekerja ojek online yang itu tuh mereka ya dari pagi subuh ya masih gelap, pulang gelap lagi, mending dapatnya gede. Kadang kan ada penumpang, kadang banyak yang order, kadang enggak. Belum bannya bocor, motornya mogok. Kalau banjir, hujan, ya Allah. mereka nggak bisa muter, harus nyari banyak lah pokoknya kendala. Untuk ojek online dan juga keluarga kami di sini mengucapkan terima kasih. Sudah selalu membantu kami setiap harinya nganterin Betul, makanan. makanan itu nganterin selalu kerja kalau setiap makanan. hari, terima Makanya kasih suka ada apa yang namanya diklik nanti ngasih buat tipsnya. tips. Jangan lupa kasih itu penting loh guys. Iya. Mau 5.000, 10.000 kasih aja Jangan selagi pelit. kita bisa ya. Dan ngomongin soal pekerjaan, kita juga turut berduka cita ada seorang gadis asal Lampung yang mencoba mencari nafkah untuk keluarganya dan ditemukan meninggal dunia di Batam beberapa waktu yang lalu. Seorang pemandu lagu dan kali ini kasusnya menjadi viral di media sosial didampingi oleh Bang Hotman Paris karena begitu luar biasa sekali kasusnya. Ada 4 orang tersangka yang lebih parahnya lagi bahwa korban kabarnya sebelum disiksa dan juga, mohon maaf saya harus menggunakan kata dibunuh, dia dirias wajahnya dengan riasan badut. Oh, Untuk keluarga yang ditinggalkan kami mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhumah sudah tenang di sana dan keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan pengacara kondang yang akan mendampingi kasus ini. Ini dia Bang Hotman Paris. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Halo pagi, Good morning Abang, selamat pagi Bang. Silakan. Jangan kau atur. Bang Hotman Paris semakin menyala Bangku, luar biasa ya. ya. Bang Hotman nih ya, jasnya, bahannya, per meternya aja itu mahal banget puluhan Iya. juta. Ini mah bahannya yang di Plaza Senayan, kalau nggak Plaza Indonesia nih belinya, Iya, bukan di bukan Majestic. lagi. Bukan, ya. benar. Nah, guys, lihat tuh, setiap hari cincinnya kemarin cuma 3 datang sini, sekarang udah 4 tuh. Enggak. Iya kan? Semakin menyala abang ya. Bertambah Semoga lagi, rezekinya bisa bertambah menular lagi. buat kita semua. Bang, ini kasusnya viral di media sosial. Kita Ya. penasaran apa alasan abang? Kita tahu sih, ya memang ini kasus sangat memprihatinkan. Ya. Tapi secara pribadi, kenapa abang mau mendampingi dan juga mengambil kasus ini? Kan kita sudah puluhan tahun memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya. Masih terkenal dulu kan Kopi Joni. Betul. Itu sebelum corona itu bisa ribuan orang. Ya. Sudah nggak kehitung orang yang sudah korban pemerkosaan datang ke kita. Ya. Saya kan sebagai pengacara bisnis itu terpisah. Jadi seluruh Indonesia saya punya pengacara yang mau memberikan bantuan hukum gratis. Oke. Dan sekarang namanya berubah jadi Hotman 911. Oke. Kalau untuk kasus yang ini secara personal kenapa bang? Ya kan sudah komitmen kita untuk masyarakat yang tidak mampu. Oke. Dan kalau tindak pidananya itu sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Yang datang ke kita itu perkara tanah ratusan kita tolak. Ya. Pokoknya yang berbau bisnis kita tolak. Oke. Kalau perkara bisnis ke saya, honornya puluhan M. Oke, baik. Kalau yang satu ini sangat memprihatinkan. Ya. Kita lihat kasusnya seperti apa, tapi Bang Hotman sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Kisah Dwi Putri, gadis asal Lampung yang dibunuh oleh rekan kerjanya. 4 orang tersangka sudah diamankan. Ini dia. Silakan Bang. Kronologisnya seperti apa Bang? Untuk Iya, kasus Bang. ini? Jadi ini almarhum sebelumnya kerja di perusahaan. Ya. Sudah kerja 2 tahun di Batam. Oke. Kemudian setelah dia berakhir kerja, kemudian ditawari sama agen ini. Ya. Ya, sebelumnya disebutkan pemandu aja gitu kan. Ya. Tapi ternyata maunya yang lebih dalam lagi, yang pengertian sekarang, yang LC++ lah. segala Bang, kita bilangnya pemandu lagu aja boleh ya Bang ya? Ya, oke. Akhirnya dimulailah acara perekrutan. Rekrutan. Oke. Pertama harus acara ritual dulu, seolah-olah kesurupan gitu. kan. Ritual buat apa Bang? Ya itulah prosedur dari si agen ini, atau boleh dikatakan saya lebih suka mengatakan si Germo ini. Iya. Iya lanjut. Kalau kita ganti dengan kata agen aja boleh Bang ya? Ya agennya lah, oke? Iya. Sopan banget sih lo. Pagi-pagi Bang, pagi-pagi ada yang sarapan lagi nonton Jadi, Bang. wajahnya dikasih kayak topeng, Iya, dilukis segala macam, ya. Pokoknya acara ritual lah, seolah-olah lagi orang kesurupan gitu kan. Iya. Tapi mungkin si cewek ini benar-benar nggak kesurupan benaran kan? Iya betul. Dites lah sama salah satu pelaku yang adalah pacar dari si agen tadi. Bosnya? Ya dites lah
di sudut api kakinya. Astagfirullah. Untuk ngetes apakah kalau orang kesurupan katanya kan nggak merasakan Kuat. apa-apa. Nah, ternyata cewek ini kesakitan, orang dia tidak merasa kesurupan. Akhirnya cewek ini ngadulah ke pacarnya yang adalah pelaku utama. Dari situlah dia marah, merasa dibohongin. Karena memang cewek ini tidak mau untuk pekerjaan itu. Oh. Ya, nah, akhirnya dibawa dia ke suatu ruangan, disiksa lah di situ, dilakban, di kaki diborgol, kaki diikat, kemudian dipukulin pakai apa itu kayunya gagang sapu, terus ini ditutup dilakban, terus di air ngucur terus ke hidungnya masuk air sampai akhirnya paru-parunya penuh air. Ya, pihak polisian menemukan bahwa banyak lebam memar-memar, kemudian juga paru-parunya ditemukan terendam oleh air, yang artinya begitu banyak sekali volume air yang masuk ke dalam paru-parunya. Benar. Bang, tapi mohon maaf ya Bang ya, ini agak nggak masuk ke logika kita. Kenapa harus ada ritual segala macam untuk Ya, menjadi apa seorang itu? Ya, hanya dia yang tahu, hanya si pelaku ini yang tahu. Mungkin itu salah satu cara bisnis dia berkembang. Kita nggak tahu. Oke, kita bukan karena ternyata dia supplier juga untuk klub-klub di Batam. Dan sudah ada beberapa yang ngadu ke kita juga. Oke, Bang, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini yang dimaksud ritual ya. Ini juga cukup membingungkan bagi kami, kenapa pekerjaan ada ritual segala macam. Itu diduganya benar atau tidak, Bang? Apa? Ritual itu yang abang Ritual aja kejadian, tapi kan si almarhum ini tetap normal gitu dalam keadaan sadar. Iya, berarti- mungkin anggapan dari si pelaku dengan ritual ini bisa jadi tidak sadar. Orang ritual itu kan kesurupan kan? Iya. Ya, tapi ternyata dia nggak kesurupan karena disentuh pakai api kakinya ternyata sakitan. Bang, apakah semua calon pekerja atau calon pemandu lagu yang mau masuk ke agensi tersebut harus menjalani ritual ini? Yang kita dengar begitu dan sudah banyak korban, sudah beberapa korban yang menghubungi kita, tapi masih belum berani secara tampil. Kita sudah suruh datang. Ternyata dia adalah salah satu supplier istilahnya apa sih? Pemandu lagu. Pemandu lagu plus tahu lah untuk begitu seluruh klub Ya. di Batam. Bang, tapi motifnya apa? Hanya karena sakit hati aja, karena ritualnya dianggap tidak berhasil? Karena merasa bahwa cewek ini menolak, ya, menolak, Mau merasa kerja jadi pemandu lagu gitu, Bang. dan dia diminta untuk bayar penalti sekian puluh juta, ya kan? Mungkin si agen ini kan merasa sudah menghabiskan ongkos untuk mencari segala macam. Iya. Suruh kalau nggak salah diminta 18 juta untuk ganti rugi. Oke. Ya. Bang, ini kita buka lihat dulu ya. Aduh, mohon maaf kami harus menayangkan ini. Ini dia foto almarhumah saat dilukis Ya, wajahnya itu dia tuh, saat ritual. dengan riasan badut. Jadi riasan badut ini dilakukan oleh tersangka kepada korban sebelum melakukan ritual yang tadi kita sempat saksikan. Kita juga Bang, ini mungkin bisa jadi si pelakunya ini ada gangguan kejiwaan atau bagaimana mungkin, Bang? Apa gangguan kejiwaan atau apa kita nggak tahu, tapi ya jelas ini nggak normal. Iya, apa Kenapa harus tujuannya apa dilukiskan ya? aneh? Normal. Atau mungkin itu dia percaya, mungkin dia percaya dengan begitu paham deh. dagangannya jadi laku. Bang, tadi saya sempat baca di salah satu media online, salah satu artikel menyebutkan bahwa ada 2 tersangka di mana Ada 4 semuanya. 4 tersangka, Ya. tapi 2 diantaranya membuat video rekayasa. Maksudnya video rekayasa itu apa, Bang? Video rekayasa bahwa seolah-olah bahwa itu dalam keadaan normal, tidak ada pemukulan, seolah-olah pokoknya seolah-olah bukan karena penyiksaan lah. Seolah-olah dia mencekik dirinya sendiri. yang Ya, saya baca. seolah-olah ya. Bang, gila. Karena kebetulan sesudah almarhum ini sudah tidak berdaya lagi, oleh mereka diantarkan ke rumah sakit. Mereka yang mengantarkan. Mereka yang antarkan. Astagfirullahaladzim. Tapi alasannya sakit lah segala macam. Kemudian tapi waktu datang ke rumah sakit ternyata sudah tidak bernyawa. Baik, Bang. Itu tuh Besoknya datang lagi si pelaku ini oh, wow. dengan membawa ustadz. Alasannya mereka mau menguburkan. Menguburkan ini. Berarti udah ketahuan mati? Udah mati, ya udah datang bawa keluarganya mau menguburkan, dijemput, disitulah rumah sakit langsung laporkan ke polisi. Bang, mohon maaf, apakah di hari diduga hari tersebut dia meninggal dunia, hari itu juga langsung dibawa ke rumah sakit atau sempat didiamkan terlebih dahulu di mes tersebut beberapa saat? Saya lupa jam-jamnya, saya tidak ingat. Tapi yang jelas menurut rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal waktu tiba di rumah sakit. Oh, Bang, kan bantuan hukum Abang nih, jadi sekarang seperti apa? Jadi keluarga korban tuh minta Abang gimana? Kita mengawal kasus ini karena ini kan orang kaya. Siapanya? Isi pelaku, namanya bisnis
Inian kan. Dan sudah terkenal dia orang kaya dan sarjana hukum lagi. Sarjana hukum lagi. Sarjana hukum. Ya, tapi bisnisnya begini. Jadi dengan begini kan salah satu manfaat datang ke Hotman 909 itu adalah dengan kita viralkan, mudah-mudahan oknum aparat tidak keluar dari relnya. Melakukan hukum secara adil. Itulah salah satu manfaat dari masyarakat kalau memakai Hotman 911 karena akun saya kan ada 10 juta followernya dan semua pejabat ngikutin gitu loh. Jadi mereka sangat, begitu saya udah viralkan para pejabat itu ya agar benar-benar akan tugasnya gitu loh. Nah sekarang udah sampai mana Bang? Sudah ditahan, sudah masih penyidikan di Polres Batu Ampar di. Bang, barang buktinya apa aja Bang? Ya barang buktinya sebenarnya ada di sini, cuma ya itu tadi ya bekas sapu, terus selang, terus CCTV yang paling utama. Ternyata ada CCTV. handphone dari semua ternyata handphone si pelaku ini lupa dihapus semuanya waktu disita. Akhirnya dari situlah ketahuan CCTV-nya, apesnya di situ. CCTV yang hubung langsung dengan perangkat di handphonenya. Iya, langsung. Sehingga kejadian itu jadi terekam di CCTV semuanya. Jadi dari situ ketahuan. Memudahkan banget ya Bang, jadinya lebih mudah banget. Handphonenya kurang dihapus semuanya gitu. Ya kurang canggih orangnya. Oh, itu apa ini itu? dia nih. Oke, baik. Itu ada tabung gas segala macam Bang. Bukan tabung oksigen itu. Iya tabung oksigen ya. Tabung tabung oksigen gas. ini untuk Ya salah juga gue. Ya kita nggak tahu tabung oksigen orang hidup masih normal kok digituin. Tapi mungkin itulah. Ya kalau nggak sakit gini apalagi. Ya, Bang, aku mau nanya nih Bang. Keluarga maunya apa? Dihukumnya seperti apa? Ya semua keluarga agar Intap dihukum seberat-beratnya. Mereka jauh-jauh datang dari Lampung ke temui saya hari Jumat lalu sama keluarganya nangis-nangis, dan tim saya juga udah nyampe ke pemakaman juga udah pergi, udah ketemu juga dengan Humas Polda sana, juga udah ketemu dengan cuma kita minta karena ini kan hanya baru satu wilayah korbannya Batu Ampar, siapa tahu dia seluruh Batam, kita minta kepada Kapolda Kepulauan Riau agar kasusnya ditarik ke Polda agar bisa jurisdiksinya untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau agar korban-korban lain di luar wilayah polsek ini bisa juga melapor. Oke, jadi ditingkatkan dari polsek ke provinsi ya Bang ya? Benar. Baik, kita mau kasih lihat karena ini memang kekerasannya secara sistematis tapi ada juga sebuah dugaan. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Pembunuhan Dwi Putri di Batam, Hotman Paris soroti adanya unsur pembunuhan berencana. Seperti itu Bang. Bang, kayaknya mau nelfon Kapolda Provinsi Riau ya, Kepulauan Riau. Kenapa? Mau nelfon Kapolda Riau. Nelfon siapa Bang? Kita mau kasih lihat ya. Tadi ada unsur pembunuhan berencana Bang. Betul Bang. Unsur yang terpenuhi apa saja? Kalau penyiksaan mengakibatkan terjadinya pembunuhan udah pasti terbukti karena yaitu 338 ya. Mengenai apakah dengan dilakukan ini penyiksaan berhari-hari apakah bisa kena pembunuhan berencana, ya itu tugas dari penyidik. Tapi yang sudah terbukti pasal 338, maksimum hukumannya 20 tahun. Berapa Bang? 20 tahun. Maksimum atau minimum Bang? Maksimum kalau pembunuhan biasa 20 tahun. Kalau ini Bang? Kalau pembunuhan berencana ya hukuman seumur hidup. Nah ini termasuk yang apa? Ya itulah, nanti penyidik akan membuktikan apakah selama 3 hari itu si pelaku tahu nggak bakal meninggal. Kan ada, tahu nggak bakal meninggal, tetapi tetap direncanakan perbuatan itu. Nah itu kan jadi unsur perencanaannya di situ. Baik Bang, kita mau kasih lihat juga. Ini dia artikel lainnya yang kita temukan fakta dari pembunuhan Dwi Putri di Batam. Ungkap kasus pembunuhan wanita di Batam, 4 pelaku berhasil diringkus. Ini 2 laki-laki dan 2 itu yang pelaku utama adalah bosnya itu yang sarjana hukum sama pacarnya. Jadi rupanya dia katanya sayang banget sama pacarnya. Begitu pacarnya ngadu, dia tidak kesurupan, ngamuk dia. Kalau yang 2 itu adalah asisten yang membeli peralatan-peralatan, lakban, segala macam. 2 orang ini yang pertama pelaku utama dia adalah bos atau pemilik dari agensi sama pacarnya. Lagu pacarnya ini merupakan koordinator. Dialah ya, pacarnya inilah yang melakukan acara ritual segala macam dan yang ngadu ke pacarnya. Ini ternyata nggak ada
Dia normal, nggak benar-benar kesurupan gitu loh. Bang, tadi abang bilang bahwa ancamannya itu kalau misalnya pembunuhan itu adalah maksimal 20 tahun. Pembunuhan biasa, Biasa. spontan. Tapi kalau pembunuhan berencana minimal 20 tahun dan maksimumnya adalah seumur hidup. Benar. Apakah ada yang bisa meringankan mereka? Karena kalau kita lihat juga mereka yang mengantarkan ke rumah sakit walaupun sebetulnya kita juga tidak membenarkan apapun tindakan mereka ya. Itu tidak meringankan, itu boleh dikatakan untuk menutupi jejak. Iya betul sekali. Ya. Menutupi jejaknya. Dan kalau itu sudah dilakukan banyak korban, harusnya itu salah satu alasan untuk memberatkan. Iya benar. Ya. Berarti kan dia tahu kalau dia bawa ke rumah sakit ya bang. Mungkin Ya. juga dia sudah tahu gitu. Kita berharap semoga keluarga korban mendapatkan keadilan Ya. yang seadil-adilnya pun juga para tersangka. Dan kita juga berharap jika memang ada korban lainnya yang pernah mendapatkan hal yang serupa, jangan takut untuk speak up. Ada Bang Hotman Paris yang siap mendampingi ya Bang ya. Siap, dan kami yakin banyak korbannya. Karena memang katanya semua wanita yang direkrut harus acara ritual dulu. Bahkan ada yang ngirim videonya kayak kita udah kurus kering, cuma belum berani ngadu sampai sekarang. Belum berani ngadu sampai sekarang. Kita udah bilang kita akan tim pengacara ke rumahnya, dia belum berani. Untuk keluarga almarhumah Ya. sekali lagi kami turut berbelasungkawa, semoga almarhumah sudah tenang di sana. Bang, kali ini kita mau pindah kasusnya Inara Rusli Bang. Doi, Inara Rusli kita tahu ya, ini Inara. ya kenapa Bang? Kalau Inara langsung senyum. Ya, lu mengakui kulitnya putih, senyumnya oke gitu loh. Maksudnya apa Bang? Ya, Maksudnya aku juga suka sama dia. cantik ya bang, cantik. Oke, kita mau kasih lihat ya. Inara kemarin ini kan sempat melaporkan dugaan penipuan Insanul Fahmi ya, yang kabarnya menikahi Inara Rusli. Tapi justru Inara melaporkan sang pria yang pernah menikahinya tersebut dengan dugaan penipuan. Ini dia kasusnya. Hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Itu tidak termasuk unsur penipuan. Bang, maaf Bang, Bang. gimana sih bang? Jangan Kenapa nggak dimenangin termasuk dong, unsur Bang. penipuan Bang? Kalau misalnya ada orang, misalnya saya ditipu sama pacar saya, dia bilang nggak punya pasangan, ternyata dia udah punya pasangan, Iya, sudah menikah, gimana itu sih, ditipu Bang? dong Bang. Sampai hari ini, tindak pidana penipuan itu hanya menyangkut barang, benda. Oh. Dan itu, gimana ngomongnya ya, kehormatan perempuan, Status. bukan, dia punya, gimana ngomongnya? Ya oke, kami paham, pemirsa juga paham. Oke. Bagian sensitif perempuan Kami itu, paham, oke. bagian sensitif perempuan itu bukan dianggap sebagai barang. Oh. Jadi tidak termasuk penipuan. Dulu pernah ada kasus di Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Jakarta Utara Pak Bismar Siregar menerapkan ini dianggap penipuan sehingga cowoknya dihukum. Ya. Artinya dibujuk, Oke. seperti gaya lu lah bujuk, akhirnya sudah dinikmatin, ditinggalkan. Tapi oleh Mahkamah Agung dibenarkan bahwa itu bukan penipuan. Oke. Ada tindak pidana lain lah. Ya. Walaupun dia Kalau mau sama mau, dua-duanya tidak ada ikat perkawinan ya bebas. Nggak Bang, ada tapi- Maksudnya mau sama mau tuh kalau dia merasa tertipu dari awal, tapi setelah itu melakukan hubungan intim, itu dianggap mau dan mau. Ya iyalah, itu bukan tertipu lagi dong, itu menikmatin sudah. Enggak Bang, maksudnya begini loh Bang. Maksudnya begini. Maksudnya kan awalnya mungkin Inara awalnya nggak tahu loh kalau Kan dia ini nggak tahu laki-laki itu udah ceritanya. punya istri. Makanya saya mau jelasin. Ya. Katanya Inara sudah bekerja sejak awal tahun 2025 di agen umroh dari si cowok ini. Oh gitu Bang. Ya. Ini kita justru sebagai baru brand tahu loh. ambasador. Oh. Nah, masalahnya, Terus bang? masa dia nggak tahu yang punya itu sudah nikah? Ya. Apakah Setuju pernah ada banget sama Bang Hotman. Apakah pernah ada acara kantor dikenalin ini istri saya? Kan cowok kan pada saat belum jatuh cinta kan memperkenalkan. Iya betul. Beda ya kalau pengacara tuh critical thinking ya, diulik semuanya ya Bang. Ya. Iyalah. Tapi aku setuju, iya Bang Hotman bener. Masa nggak tahu, karena kerjanya udah lumayan lama ya Bang. Benar. Bang, maaf, Bang. Awal tahun 2025. Maaf Bang, izin. Lu tepuk tangan lu tim siapa lu? Kenapa lu tepuk tangan lu? Orang kasus begini lu tepuk tangan Jadi lu. apakah sudah ada chatting? Apakah ada acara kantor diperkenalkan Iya. istri saya? Atau apakah dia pernah dengar? Berarti kan dia udah tahu punya istri. Oke. Atau apakah sebelum mereka melakukan perbuatan itu, apakah istrinya sudah mulai
ngomel ke cewek ini, ke Inara, itu suami gua gitu loh. Oke. Jadi itu adalah tugas dari penyidik. Baik, Bang. Mawa, sang istri dari Insanul Fahmi ini melaporkan dengan dugaan perzinahan dan kabarnya dia punya bukti CCTV. CCTV di rumahnya Inara Rusli. Kita juga bingung kok Mawa bisa punya bukti CCTV di rumahnya Inara Rusli. Kita mau kasih lihat dulu sebuah artikel ya. Hotman Paris sebut Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam 10 tahun penjara. Bukan cuma karena sebar video, tapi karena yang satu ini. Ini apa, Bang? Satu ini tuh apa, Bang? Oke, kita tahan dulu artikelnya. Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam 10 tahun penjara bukan karena sebar video, tapi karena ini. Karena apa, Bang? Apa pasal yang bisa... Jadi di sini tindak pidananya bisa bermacam-macam. Ya. Kalau benar ada pelakunya merekam video porno tersebut, ada hanya membuat video porno sudah pidana. Oke. Ya, walaupun belum disebarkan. Ya. Karena undang-undang pornografi. Baik. Itu satu. Kalau disebarkan, karena undang-undang ITE pasal 27 ayat 1. Ya ada 2 perbuatan. Ya. Ya ada. Sebenarnya ada 3. Katanya ada illegal access. Ya. Tapi yang lebih menyolok di sini adalah memproduksi video porno itu adalah pidana. Tapi Bang, mohon maaf, ini kan bukan video porno, Bang, bukan video asusila. Ini kan hasil tangkapan CCTV, Bang. Ya, kalau direkam, dia tahu memang sengaja direkam dan berarti kan dia tahu itu bahwa emang ngapain mereka emang cuma minum teh manis. Nggak tahu, saya nggak tahu, Bang. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya enggak, aku Kan mau nanya, 2 jam, Abang, Bang. katanya hubungan intim. Abang tahu ya? Abang tahu semuanya nggak? Maksudnya apa gimana? Ya aku dengarnya di media hubungan intim. Karena si cowok itu waktu di wawancara sama rekan saya sama Ricali, dia menunjukkan bahwa si mantan suami kirim katanya WA mengatakan kamu sudah begini-begini ya di kamar ya. Ya. Oke, baik, Bang. Kalau nggak ada CCTV, kalau nggak ada hubungan intim, nggak ada masalah dong. Apa dikhawatirkan? Bang, tapi maaf ya, ini Mawa yang memiliki akses atau juga bukti video yang akhirnya sebagai bukti melaporkan Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi ke pihak kepolisian. Padahal ini bukan aset atau rumahnya Mawa. Bagaimana bisa dia mendapatkan bukti CCTV tersebut dan bisakah dia dikenakan pasal untuk illegal access? Ya itulah, video ini kan pasti bocor disebarkan oleh pelakunya. Hah? Ya, pelaku yang mendapatkan CCTV ini. Ya kan? Ya oke, siapapun itu ya, Bang. Ya itu nggak mungkin dong. Jadi itu masih pertanyaan ya, Bang ya? Nah, itu masih pertanyaan. Tapi si cowok ini, si pacar ini mengatakan di medsos mengatakan bahwa si mantan suami katanya WA, kau berbuat gini gitu loh. Iya. Oh, mantan suami si wanita yang tersebut. Oke. Kau berhubungan ini di lantai 3 rumah kita gitu loh. Oke, Bang. Oke. Apakah kemungkinan ada arahnya si mantan suami? Ya kalau gaya si pacar ini seolah-olah menuding ke sana. Karena siapa lagi? Bukan lu, bukan gue. Iya, bukan rumah kita, Bang. Rumah kita. Gimana kita bisa dapat? Oke. Jadi ada kemungkinan si Pinya itu tetap menyala. Iya. Mungkin sudah diamati dari dulu. Kan katanya udah kenal kan dari awal. Ya, Abang lebih tahu dari kita loh ternyata loh. Abang, Inara sempat hubungin Abang nggak? Oh enggak, karena dia tahu aku juga suka sama dia. Oke, Bang Hotman, terima kasih banyak ya sudah menjawab semua pertanyaan kita. Sekali lagi, Ian, apa? tapi menarik sekali kan Abang suka sama Inara. Kan Abang udah punya istri, Bang. Emang Kita nggak mau di sana, kita tetap di pagi-pagi ya.